Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya. Welcome back to my YouTube channel Belajar Bareng Budian. Wah, gimana nih kabarnya anak-anak ibu semuanya? Ya ampun, long time no see. Kamu kangen gak sih sama ibu? Wah, ibu kangen banget sama kamu. Kita dari bulan Maret gak sekolah, gak ketemu gitu kan ya. Ibu mau ngucapin terima kasih dulu nih buat kamu yang udah berjuang sampai sini. How far you go? You did it. Kamu udah survive di kondisi yang semuanya sulit ini. Ibu mau bilang terima kasih banget buat kamu yang udah melawan rasa malas, buat kamu yang udah melawan rasa bosan. Terima kasih banget sudah berjuang sampai sekarang. Walaupun kita masih belajar dari rumah, tapi semoga tetap kita bisa fokus dan kita bisa belajar dengan baik, sehingga kamu juga nantinya bisa tetap cerdas ya. Sekali lagi Bu, terima kasih buat kamu-kamu semuanya yang sudah berjuang sampai sekarang. Semoga di semester genap ini kita bisa lebih baik semuanya. Gak males, gak nunda-nunda, dan pokoknya intinya gak males deh gitu kan ya. Amin, amin ya Rabbal. Oh ya, ibu mau bilang terima kasih untuk teman ibu yang namanya Umay, karena sudah memberikan ibu ring light. Yeay! Jadi aku kayak glowing gitu gak sih itu? Itu tuh berkat ring light. Jadi bukan karena makasih Umay, terima kasih udah dukung aku dan semua pihak yang udah dukung channel Belajar Bareng Budian yang alhamdulillah sudah 1000 subscriber. Terima kasih, insya Allah manfaatnya bisa menyebar kemana-mana. Amin. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Spreadsheet atau aplikasi pengolah angka. Tujuan belajar kamu pada kali ini adalah yang pertama, menjelaskan fungsi HLOOKUP dan fungsi VLOOKUP. Dan yang kedua adalah menganalisis data dengan rumus atau fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, sebelum ibu menjelaskan lebih jauh tentang HLOOKUP dan VLOOKUP, nah ibu sebenarnya mau review dulu nih materi kita yang kemarin. Kita udah belajar apa tuh ya? Ada rumus matematika, ada rumus statistik, rumus finansial, rumus grafik, dan yang terakhir ada absolute dan if. Ya nggak sih? Nah, sebenarnya di rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini itu sama aja sih, atau mirip-mirip sama rumus if. Kenapa? Karena ini berkaitan juga dengan kriteria tertentu, gitu kan ya. Nah, sebelumnya kalau kita mengkilas balik pakai rumus if, itu kan if itu fungsinya untuk apa sih? Untuk menyajikan data, tapi dengan datanya itu punya kriteria tertentu. Ya nggak sih? Kayak kemarin misalkan kalau nilai yang lebih dari 78 maka dia lulus. Tapi kalau dia nilainya kurang dari 78 maka dia tidak lulus. Nah, itu nanti kita pakai rumus if. Ya kan? If D5 sama dengan 78 lulus, ya kan? If D5 kurang dari 78 tidak lulus. Kayak gitu kan. Nah, tapi yang jadi permasalahan ketika ada data dan kriterianya banyak. Nih, contohnya misalkan 78. Jika anak itu dapat nilai 78, maka lulus. Kalau dapat nilai 80, maka dapat ujian level 1. Kalau nilainya lebih dari 80, itu anak dapat ujian level 2. Kalau dikurang dari 78 sampai 60, dia remedial. Tapi kalau dia kurang dari 60, dia harus ngulang lagi. Kayak gitu kan, banyak banget kan kriterianya. Kalau kita pakai if, itu satu-satu mesti kita ketik. If D5 sama dengan 78 lulus. If D5 sama dengan 80 ujian level 1, dan seterusnya. Banyak banget rumus yang harus kita ketik. Ya nggak sih? Lah kita pakai Excel buat efisiensi waktu. Lah kenapa ini jadi malah ribet? Ya kan? Oleh karena itu ternyata di Excel, kata Excel gini, oh don't worry, aku juga menyediakan ada rumus yang namanya lookup. Nah, fungsi lookup adalah fungsi yang berfungsi untuk membaca suatu tabel dan mengambil nilai dari suatu tabel berdasarkan kriteria atau kunci tertentu. Gitu. Pusing?
nggak pusing, insya Allah pelan-pelan. Jadi fungsi lookup ini tidak akan berjalan kalau kita nggak buat tabel kriteria. Kayak tadi misalkan ibu bilang, kalau kriterianya 78 lulus, 80 dapat level ujian selanjutnya, 90 dapat ujian selanjutnya level berapa, itu dikumpulin tuh, kita ketikin tuh kriterianya. Kita ketik, kita jadiin tabel, baru deh nanti dari tabel itu kita bisa sangkutin ke tabel yang mau kita cari nih. Oh ternyata misalkan ibu dapat nilai 90, oh tabelnya udah ada nih, kalau 90 dapat ujian level 2 kayak gitu. Jadi nanti saling terhubung antara tabel yang berisi kriterianya itu sama tabel yang mau kita cari gitu loh. Gampang, jadi kita udah punya kumpulan kriterianya kayak gitu. Nah, fungsi lookup ini punya dua anak atau punya dua jenis istilahnya. Yang pertama itu ada VLOOKUP atau vertical lookup, dan yang kedua ada HLOOKUP atau nama panjangnya horizontal lookup. Nah, untuk lebih jelasnya lagi apaan sih Bu VLOOKUP sama HLOOKUP itu, kita langsung aja berpaling atau berpindah ke PPT yang udah Ibu siapkan. Cus. Oke, jadi apa sih VLOOKUP itu Bu? Nah, jadi VLOOKUP itu adalah fungsi yang digunakan jika tabel yang kita buat itu adalah secara vertikal atau ke bawah gitu loh. Jadi misalkan ada kepala tabelnya itu menyamping tapi isinya itu ke bawah, itu namanya vertikal. Nah, rumusnya apa Bu? Sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value, terus table array, terus call index, call itu column index, terus titik 2 koma lagi range lookup. Nah, lookup value itu adalah data yang ingin kita cari. Ya, data di mana nih, di sel apa yang mau kita cari. Misalkan dia nilainya 76. Nah, berarti 76 ini lulus atau enggak. Nah, 76 itu namanya look value. Kemudian table array, yaitu tabel pembantu untuk yang berisi informasi tentang data kriteria. Jadi kriteria-kriterianya itulah yang dimaksudkan, terus kemudian kita bikin tabel. Nah, itu namanya table array. Kemudian column index itu adalah lokasi kolom kriteria yang kita cari. Jadi kita bikin tabel, terus kemudian informasi data yang mau kita cari ini ada di kolom berapa, itu namanya column index. Kemudian range lookup itu adalah fungsi untuk menentukan data tepat atau tidak. Nanti biasanya di akhir kita kasih angka 0 atau kita tulis false atau true gitu. Itu namanya range lookup ya. Kemudian kalau HLOOKUP apa Bu? Nah, HLOOKUP itu adalah fungsi yang digunakan jika tabel yang dibuat adalah secara horizontal atau menyamping. Jadi kepala kolomnya itu dia tegak begini atau ke bawah, nah isinya itu menyamping. Itu namanya horizontal. Nah, kalau rumusnya sendiri gimana Bu? Sama dengan HLOOKUP buka kurung lookup value titik 2 table array titik koma row index. Tadi kan ada kolom. Nah, sekarang karena horizontal, kalau horizontal maka row itu baris. Kemudian range lookup kayak gitu. Jadi sama aja lookup value itu apa? Definisinya sama kayak di VLOOKUP tadi. Nah, ini dia. Jadi kalau tabel vertikal atau VLOOKUP ini, jadi kodenya yang kode-kode ini, jenis kamar, kemudian tarif kamar, sama kode ini dia itu menyamping. Sementara isinya itu ke bawah gitu. Ini yang namanya vertikal, isinya ke bawah. Cuman kalau yang horizontal, kepalanya di samping sini tapi isinya ke samping gitu loh. Nah, kan ke samping isinya, bukan ke bawah. Seperti itu. Jadi itulah yang membedakan tabel vertikal sama tabel horizontal. Sebenarnya sih kalau kita mau bikin suka-suka kita ya, mau bikin yang vertikal atau horizontal. Tapi kalau misalkan kita sebagai siswa kemudian kita dapat soal ujian, ya kita harus mengerti ini mana sih yang namanya vertikal, mana yang namanya horizontal. Tapi kalau kita sendiri yang bikin ya suka-suka kita. Kalau lebih gampang pakai vertikal ya udah kita bikin tabelnya secara vertikal aja gitu. Oke? Kemudian kita lanjut ya ke soal VLOOKUP contoh soal. Oke, jadi kita udah masuk ke pembahasan soal yang tadi ya. Jadi ada nama-nama ini, dia mau destinasi wisata ada ke Malang, ke Bali, Lombok, tapi di soalnya hanya cuma dikasih kode BLL, BML, RAML. Jadi kita harus tahu nih, kita disuruh nyari sebenarnya kode ini itu apa
apa tujuannya, terus tarifnya berapa. Oke? Oke. Pertama-tama marilah kita menunjuk ke sel D4. Kita tulis, tapi kita analisis dulu. Ini tabelnya VLOOKUP atau HLOOKUP. Ayo yang ini. Pastinya VLOOKUP. Kenapa? Karena isinya ke bawah, ya. Oke. Berarti kita isi nih sama dengan tadi apa? Ayo. VLOOKUP. Ya. Buka kurung. Lookup value. Jadi dasarnya tuh di mana? Kok kita bisa mau cari itu informasi awalnya itu apa? Data kunciannya apa? OBL. Karena satu-satunya informasi yang kita punya cuma dari kode. Maka lookup value nilainya itu dari mana? Dari si C4 ini. Oke? Udah? Udah. Kemudian kita titik 2 atau koma, terserah sama komputer kamu. Nanti kamu lihat aja ya, komputer kamu pakainya apa. Udah? Kemudian table array. Table array, kemudian kita blok dari kode sampai ke 8 juta. Udah kita blok. Habis kita blok kan udah nih begini, kita berhenti dong. Ya. Habis itu kita pencet F4, cepluk, namanya kita absolutin. Betul? Betul. Kemudian titik 2. Sekarang ibu tanya, destinasi wisata itu di kolom berapa? Kolom itu yang ke bawah, baris itu ke samping. Sekarang ibu tanya, destinasi wisata di kolom berapa? Di kolom? Ini kan kode itu kolom pertama, destinasi kolom kedua, tarif wisata kolom ketiga. Ada berapa baris? Ada 5 baris, ada 3 kolom 5 baris. Barisnya dari mana? Kode BL, LB, ML, RA, itu namanya baris ke samping. Kalau kolom namanya apa? Kode, destinasi wisata, tarif itu kode, kolom ke bawah, ya. Jadi sekarang ibu tanya, destinasi wisata ada di kolom berapa? Di kolom 2, ya, tentu aja nih, lihat nih. Nama destinasi wisatanya ada di kolom 2, maka kita tulis 2. Sudah? Kemudian kita titik koma lagi, kita kasih 0. Atau kamu mau tulis true atau false, boleh. Ya, biasanya false. Atau ya langsung aja ibu biasanya 0. Kita tutup kurung, kita enter. BL, Bali, betul atau tidak? Betul. Oke, lanjut aja kita tarik ke bawah. Selesai. Oke. Tapi ibu sekarang mau tanya ke kamu nih ya. Ibu mau kasih tahu nih. Kalau misalkan ini kodenya ada banyak kriterianya. BL, apakah kita nggak capek beginiin sampai bawah? Capek kan ya? Kita kita blok sampai bawah kan banyak kan ya? Oleh karena itu, tabelnya kita namain aja. Jadi nanti di sini kita tinggal copot namanya, coplok namanya. Oke, berarti sekarang tabel yang ini, tabel pembantunya, kita kasih nama aja nih dari kode sampai 8 juta. Kita kasih nama, kita blok dulu. Ya, kemudian kita kasih nama. Caranya gimana? Kita pergi ke formula, kemudian kita klik divine name. Oke, sekarang kita tulis deh, mau apa? Tabel pembantu misalnya. Tabel pembantu. Kita nggak boleh pakai spasi, kalau pakai spasi pakai underscore. Set, enter. Udah. Sekarang kalau kamu ngeblok dari kode sampai 8 juta, namanya tabel pembantu di sini lihat. Jadi nanti kita caranya bagaimana, Bu? Jadi kita nggak usah ngeblok lagi, langsung aja VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya yang kita tahu informasi awalnya. Kemudian kita tulis tadi namanya apa? Tabel pembantu. Kita tulis TA, kemudian dia keluar, klik 2 kali. Nggak usah di F4-in, udah begitu aja. Kemudian titik 2, di kolom berapa? Di kolom 2, titik 2 lagi 0. Tuh, kayak gitu. Jadi biar gampang, kita harus mendivine name. Divine name si tabel itu. Caranya gimana tadi? Blok, kemudian kita ke formula, kemudian kita divine name, beri nama tabelnya sesuai yang kamu mau aja. Gitu. Kita tarik ke bawah. Gampang banget ya. Coba sekarang kita isi tarif wisata. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya tetap ini karena dia dia adalah informasi awal satu-satunya. Kemudian titik 2, kemudian tabelnya tadi apa namanya? Tabel pembantu. Kita klik TA, terus kita klik 2.
Kemudian tarif wisata sekarang ada di kolom berapa? Di kolom ketiga. Berarti kita tulis 3. Kemudian titik koma. Kemudian kita 0. Kita tutup kurung. Oke, good. Bener nggak 4 juta? Benar kali 4 juta guys. Tarik ke bawah. Sesimpel itu, segampang itu, daripada kita pakai if sama dengan kita tulis LB sama dengan kita bali panjangan, bye. Tapi kalau misalkan nanti soal ujian mintanya pakai if, ya kamu pakai if. Oke, berarti kita sudah di VLOOKUP. Kita lanjut ke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal apa, ayo coba kita lihat, kita analisis di tabelnya. Kita lihat dulu ya, tabelnya ke samping atau ke bawah? Tabelnya ke samping isinya ya, berarti ini adalah, kalau ke samping horizontal. Berarti kalau horizontal lookup, berarti lookup. Berarti sekarang kita ada di contoh soal lookup. Oke, kalau lookup tadi apa? Rumusnya sama aja ya, cuman beda H sama V doang ya. Berarti kita langsung aja ke D4, kemudian destinasi wisatanya si habis PL ya. Berarti sama dengan H lookup, buka kurung, lookup value-nya apa? Informasi awalnya BL. Sama aja di C4. Kemudian kita apa, ayo? Ada yang lupa deh. Kita lupa satu tahap, yaitu ngapain? Membuat divine name. Nanti kita divine name dulu tabelnya ya. Tabelnya kita divine name, kita blok, klik 2 kali, kita blok ya. Kemudian kita ke formula, kemudian kita klik divine name. Kita tulis aja tabel. Kalau mau spasi nggak bisa, jadi kita harus pakai underscore, tabel pembantu. Tapi kan tadi udah ada tabel pembantu, nanti kita tambahin 1 gitu ya. Oke, sekarang baru deh boleh kita masukin rumusnya. Oke, sama dengan H lookup, buka kurung, H lookup value-nya ada di C4, kemudian titik 2, titik koma, kemudian apa, ayo? Table array-nya, tadi nama tabelnya apa? Tabel pembantu 1 ya. Oke, klik 2 kali, kemudian titik koma. Sekarang ibu mau tanya, tadi kan kolom ya, di vertikal, di VLOOKUP. Sekarang kita baris. Sekarang ibu tanya, destinasi wisata ada di baris berapa? Di baris ke-2, benar. Baris pertama itu kode, baris kedua itu destinasi wisata, dan baris ketiga itu tarif wisata. Berarti destinasi wisata ada di baris ke-2 informasinya ya. Jadi kita tulis 2, titik koma lagi 0, kemudian tutup kurung. Sudah, maka kita enter. Bali. Betul tidak? Betul. Lalu kita tarik saja. Seret. Betul? Good job. Sampai situ paham ya, insya Allah. Kemudian kita balik ke sebelahnya. Lanjut, berarti kita lookup lagi. Buka kurung, lookup value-nya di mana? Di C4. Titik 2 lagi. Tadi apa nama tabelnya? Tabel pembantu 1. Kemudian sekarang tarif wisata ada di baris ke berapa? Baris ke-3, betul. Berarti kita tulis 3 di sini, titik koma 0. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Betul atau tidak? Betul ibu. Sudah, kita tarik ke bawah. Semudah itu guys. Hidup jangan dibuat susah. Oke? Ibu yakin anak-anak ibu pasti bisa ngerjain ini. Rumus ini bakal dipakai di mana aja mau kerja. Nanti kamu mau ujian kelas 3 pasti ada rumus ini. Pasti dipakai. Mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan, dan salam untuk orang tua di rumah. Oke? Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Insya Allah 2021 kita bisa tetap muda. Oke? Oke, salam semangat. Terima kasih buat perhatiannya. Salam buat orang tua di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.